Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Kamal karena sudah mau saya wawancara untuk tugas yang diberikan pada kegiatan Latsar, di mana kami harus diminta mencari role model yang menunjukkan sikap nasionalisme. Nah, supaya bisa lebih kenal ini, Pak Kamal ini siapa sih sebenarnya? Bisa mungkin Pak Kamal memperkenalkan secara singkat tentang diri Pak Kamal. Ya baik Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamaluddin. Saya bergabung menjadi PNS di Satker Politeknik Industri Logam Morowali 2019. Sebelumnya saya lulusan dari Politeknik Ati Makassar, Pak. Dari Ati Makassar ya? Ya, dari Ati Makassar. Bisa dikatakan Pak Kamal ini adalah orang yang merintis ya, yang pertama kali datang dan bergabung di Politeknik Industri Logam Morowali. Tepatnya itu di tahun 2016 ya. Nah, bisa ceritakan kesan-pesannya pada saat pertama kali pendirian kampus itu gimana, suasananya gimana, kondisinya gimana? Tadi saya sampaikan bahwa saya bergabung di Kementerian Perindustrian menjadi PNS tahun 2018. Tapi sebelumnya saya bergabung di Politeknik 17, Pak, bukan 16. Pertama kali kampus dibuka saya bergabung menjadi M. Oh, Ya. 17 ya. Ya, karena pada saat itu saya masih fresh graduate, masih selesai kuliah. Ya, gambaran saya mengenai dunia kerja belum ada, Pak. Dan pada saat pertama kali saya langsung ke Morowali, yang pada saat itu ya boleh dikata mengabari keluarga pun belum bisa karena jaringan pada saat itu belum ada. Berarti belum ada Jadi jaringan. ya masih ya jaringan belum ada, kemudian akses kemana-mana masih jauh. Ya sekarang sudah alhamdulillah lumayan walaupun masih jaringannya masih sering hilang-hilang. Oke, bisa diceritakan bagaimana kegiatan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan Pak Kamal di dalam kampus ya? Oh ya Pak, kalau di kampus saya sebagai peranata lab, ya di mana tugasnya adalah tugas pokoknya bagaimana kemudian memastikan bahwa peralatan dan bahan yang digunakan mahasiswa untuk proses pembelajaran atau praktikum tersedia dengan baik. Alat yang akan digunakan berfungsi dengan baik. Ya, selain itu, bagaimana kita melakukan manajemen lab, bagaimana kemudian kita mengatur jadwal maintenance peralatan, dan juga karena di Poltek Morowali masih kekurangan tenaga dosen, maka kami juga ikut membantu dalam proses praktikum. Mungkin seperti itu, Pak. Berarti untuk Pak Kamal sendiri saat ini memegang berapa lab? Kalau saya sendiri, Pak, memegang 2 lab. Lab metalografi dan heat treatment, kemudian laboratorium fisika, Pak. Ada suka duka yang bisa diceritakan selama menghadapi mahasiswa, terutama ketika sebelum pandemi dan setelah pandemi ini? Ya, untuk suka dan duka, Pak, ya sukanya tentu karena perbedaan umur saya dengan mahasiswa masih terbilang sangat dekat. Tentu itu menguntungkan bagi saya karena kedekatan saya dengan
mahasiswa ya lumayan bisa dikatakan dekat. Jadi secara memberikan arahan dan pemahaman bisa cepat karena dari segi itu. Kemudian untuk duka karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa jaringan ya itu juga salah satu sebetulnya apa yang menunjang di kita apalagi di pandemi sekarang ini, Pak. Saya juga sangat merasa masalah jaringan ini. Iya, Pak. Sering putus-putus. Jaringan ya. Apalagi kalau misalnya diminta PJJ dan kita berharap pada jaringan, wah itu agak susah sekali. Nah itu Pak, apalagi kalau kita di era pandemi ini yang serba online, nah itu. Ya. Kita membutuhkan banyak jaringan internet dan kita harus berpindah ke 4.0. Menurut Pak Kamal sendiri, ASN yang profesional berintegritas itu seperti apa sih, Pak? Ya, menurut saya pribadi, Pak ya, ASN profesional dan berintegritas itu merupakan ASN yang bisa bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian selain itu juga, dia mampu untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing tentunya. Karena saya background-nya pendidikannya dari teknik kimia industri, ya sangat beda dengan teknik kimia mineral, Pak. Mau tidak mau karena tanggung jawab saya harus cepat belajar mengenai mineral supaya bisa menjalankan tugas saya dan fungsi saya. Berarti seperti itu, Pak. Belajar kembali ya? Harus siap Iya, belajar kembali, Pak. Karena tuntutan tanggung jawab, ya kita harus belajar. Luar biasa Pak Kamal. Kalau menurut Pak Kamal, bagaimana cara menerapkan rasa nasionalisme di dalam pekerjaan itu sendiri, Pak? Ya, tentu kita tahu bahwa nasionalisme ini adalah bagaimana bentuk kecintaan kita terhadap negara kita, Pak. Ya, jadi kita bisa memulai menerapkan rasa nasionalisme dalam pekerjaan, ya dengan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan, jujur dalam bekerja, dan meyakini jika apa yang telah kita kerjakan itu akan memberikan dampak atau berguna untuk nusa dan bangsa. Seperti itu, Pak. Jawaban yang bagus sekali, Pak. Nah, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir saya bagi Pak Kamal. Bagaimana baik, Pak. cara Pak Kamal mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas di lapangan, terutama di Morowali ini yang jauh dari mana-mana? Ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa tanpa kita sadari, Pak, ya, tanpa kita sadari bahwa semua nilai-nilai dalam Pancasila ya tercermin dari setiap sila. Misalnya sila yang pertama dapat ditunjukkan dengan kita melaksanakan ibadah. Kemudian sila yang kedua dapat ditunjukkan dengan sikap saling membantu, Pak, kepada semua rekan kerja. Apalagi kita harus bekerja, ada pekerjaan yang memang harus kita selesaikan dalam tim. Kita harus selesaikan secara kolektif, kolegial. Kemudian sila yang ketiga adalah dapat ditunjukkan dengan ya salah satu persatuan Indonesia itu mungkin contoh hal sederhananya adalah kita menggunakan baju batik, Pak. Nah, itu menunjukkan kita memperlihatkan bahwa kita satu dengan menggunakan seragam batik. Kemudian dan juga melaksanakan Jumat bersih ya di seluruh gedung perkuliahan yang itu kita lakukan di setiap hari Jumat. Kemudian sila yang keempat ya memberikan usulan dalam setiap rapat dan menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah. Nah, ini yang mungkin Pak Erik sering gabung ketika kita ada sesuatu yang urgent ataupun di rapat rutin, ya
suatu ada masalah kita selesaikan dengan musyawarah, bagaimana terjadi kata mufakat nanti. Kemudian sila yang kelima adalah bagaimana kita bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, mungkin itu Pak dari pengamalan sila-sila yang dalam pekerjaan. Terima kasih banyak Pak Kamal atas bantuannya. Terima kasih sudah mau diwawancara oleh Ya, saya. sama-sama Pak. Saya sebetulnya belum bisa jadi role model Pak. Kalau menurut saya Pak Kamal ini merupakan role model yang paling bagus di instansi kita. Soalnya paling disiplin. Datang paling pagi, pulang melebihi waktu yang diharuskan. Kemudian mampu mengendalikan mahasiswa. Dan Terima kasih dalam Pak. berkoordinasi itu luar biasa Pak Kamal ini. Makanya saya menjadikan Pak Kamal role model dalam kegiatan ini. Terima kasih Mudah-mudahan Pak. bermanfaat Pak Erik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Sukses Pak untuk Kamal. kegiatan latsarnya. Terima kasih Pak. Ya. Closing statement dari saya, mengapa memilih Pak Kamal sebagai role model dalam kegiatan ini. Sebab Pak Kamal sendiri, dia bekerja sangat profesional dan berintegritas. Dia mampu menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam setiap pekerjaannya, mampu bekerja sama dalam tim, dan juga disiplin dalam pelaksanaan kegiatan. Dia bisa mempersiapkan perencanaan-perencanaan yang harus dibuat sebelum melaksanakan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dibuat bisa terstruktur dan lebih mudah untuk memahaminya. Dan juga dalam bergaul dengan mahasiswa, dia sangat baik, sehingga dia mengenal semua mahasiswa dalam setiap angkatan di teknik kimia mineral. Jadi semua mahasiswa dia mengetahui nama mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi oleh sebab itu Pak Kamal pantas untuk diangkat menjadi role model dalam kegiatan ini. Demikian closing statement dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan menyaksikan video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.